Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam acara Bible Study hari ini. Hari ini kita akan membahas 1 Tawarikh 23, yaitu tentang orang-orang Lewi yang diberi tugas oleh Raja Daud. Sebelum kita masuk di dalam pembelajaran lebih lanjut, mari kita siapkan hati kita. Mari kita masuk di dalam pujian penyembahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur bagimu Tuhan. Buat kasih sayang bayar kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami angkat hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa pujian kami. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.
sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih. Oh Yesus kami Tuhan, kami rindu melayani-Mu lebih-lebih lagi sepanjang hidup kami Tuhan. Oh haleluya, kami kasih kami mau pakai kesempatan ini Tuhan. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Melayani lebih
Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan. Kami tahu semua itu hanyalah anugerah yang daripadamu. Kalau ada kesempatan kami hari ini untuk kami boleh belajar lebih lagi ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, segala yang terbaik Tuhan sediakan bagi jalan hidup kami. Untuk kami menyelesaikan apa yang menjadi bagian kami. Untuk bisa datang dengan hati yang benar, melayani Allah kami yang telah lebih dulu melayani kami. Mari Tuhan, hari ini kami siap belajar. Kami siap untuk dibekali lebih lagi oleh Tuhan. Biar setiap firman ya Tuhan yang hari ini kami pelajari menjadi suatu pegangan di dalam kehidupan kami. Untuk kami bisa semakin sungguh-sungguh melakukan segala kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Beracaralah ya Roh Kudus, pimpin setiap hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya katakan amin. Oke, saudara-saudara, hari ini kita akan masuk dalam 1 Tawarikh 23. Kalau sebelumnya di ayat yang ke-22 itu tentang persiapan untuk mendirikan bait suci. Daud mempersiapkan Salomo sebagai generasi penerusnya. Tapi di perikop ini saudara-saudara ada sesuatu yang berubah dari narasi sebelumnya. Di mana di sini membahas tentang orang Lewi dibagi dan diberi tugas. Beda banget ya saudara-saudara. Dari bagaimana Daud mempersiapkan pendirian bait suci, hari ini menyebut nama-nama orang Lewi. Nah, kita mau belajar hari ini apa yang kita bisa pelajari dari perikop ini. Kalau melihat latar belakang dari perikop 1 Tawarikh 23 ini, kita flashback pada saat kemah suci yang dibangun oleh Musa. Kita tahu kemah suci itu dibangun tidak tetap, dalam artian berpindah-pindah tempat. Nah, pada saat itu tugas orang Lewi itu dibagi menjadi 3. Nanti akan saya jelaskan di ayat-ayat sesudah ini. Nah, ketika Daud mempersiapkan pembangunan bait suci ini, Daud ingin mengubah tugas mereka, tugas orang-orang Lewi ini. Daud ini bukan cuma sekedar seorang raja yang hebat, tapi Daud ini bisa memaintain segala sesuatu untuk mempersiapkan pendirian bait suci ini saudara-saudara. Dia mempersiapkan mulai dari perlengkapan, peralatan, pembangunan, sampai orang-orang yang akan terlibat di dalamnya. Dalam hal ini, Daud mempersiapkan orang-orang yang akan mendukung anaknya sebagai raja dan tentu saja untuk menyelesaikan pekerjaan yang harusnya disediakan oleh Daud. Nah, nanti dari sini kita akan ngelihat Daud memberi perintah kepada segala pembesar Israel pada zaman itu supaya apa saudara-saudara? Mereka bisa memberi bantuan dukungan kepada anaknya Salomo. Karena Daud ingatkan bagaimana Allah mereka telah memberikan keamanan dan segala berkat buat mereka. Sehingga ada satu mandat dari Daud yang dia ingatkan supaya mereka tetap mencari Tuhan. Karena Daud itu tahu saudara-saudara, pusat dari kehidupan mereka, bangsa Israel pada saat itu adalah dalam kehendak Tuhan. Mari kita baca di dalam ayat 1 Tawarikh 23, ayat yang pertama saudara-saudara. Sesudah Daud menjadi tua dan lanjut umur, maka diangkatnyalah Salomo menjadi raja atas Israel. Ia mengumpulkan segala pembesar Israel, juga para imam dan orang Lewi. Lalu dihitunglah orang-orang Lewi yang berumur 30 tahun ke atas, saudara-saudara. Dan jumlah orang-orang mereka dihitung satu demi satu. Ada 38.000 orang. Nah, dikatakan di sini ketika Daud sudah tua dan lanjut umurnya. Waktu itu diperkirakan usia Daud adalah sekitar 70 tahun. Daud mengangkat anaknya Salomo yang memang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja. Tapi seperti yang sudah saya sampaikan,
dalam pertemuan sebelumnya bahwa kitab Tawarikh ini tidak menyampaikan polemik-polemik yang terjadi, yang dihadapi Daud pada zaman itu. Kita tahu sebelumnya waktu sebelum Salomo diangkat menjadi raja ini, ada drama, ada polemik yang dihadapi oleh Daud, yaitu ketika pergantian penerus raja, ketika raja menobatkan Salomo. Nah, kemudian di ayat yang kedua dijelaskan, ketika Salomo sudah naik ke tahtanya, Daud memanggil setiap para pembesar, para imam, dan orang-orang Lewi. Para pembesar ini siapa? Para pembesar itu adalah orang-orang yang membantu Daud dalam menjalankan kerajaannya. Sedangkan para imam adalah orang-orang yang mengurus pembakaran korban bagi Tuhan. Nah, imam pada zaman Daud itu ada dua ya saudara-saudara. Imam Abiatar dan Imam Sadok. Sedangkan orang-orang Lewi ini adalah orang yang membantu para imam dalam melakukan kewajibannya di kemah suci. Nah, kalau di ayat yang ketiga dikatakan orang Lewi yang berusia 30 tahun ke atas sesuai perintah Tuhan kepada Musa dan Harun. Karena mereka dianggap mampu. Ketika usia 30 tahun, mereka sudah mampu melakukan pekerjaan di Bait Allah. Nah, kita baca ayat selanjutnya. Dan orang-orang ini 24.000 orang harus mengawasi pekerjaan di rumah Tuhan. 6.000 orang harus menjadi pengatur dan hakim. 4.000 orang menjadi penunggu pintu gerbang. Dan sisanya 4.000 orang menjadi pemuji Tuhan dengan alat-alat musik yang telah kubuat untuk melakukan puji-pujian. Lah, kita lihat nih saudara-saudara, dari 38.000 orang tersebut dibagi menjadi 4 bagian ya. Yang 24.000 pasukan paling banyak orang-orang Lewi ini bertugas untuk mengawasi pekerjaan di rumah Tuhan. 6.000 orang ditugaskan untuk menjadi pengatur dan hakim-hakim. Sementara 4.000 orang ada di pos-pos penjaga, penunggu pintu gerbang. Sedangkan sisanya dari 38.000 ini, mereka ditugaskan untuk menjadi pemuji dan pemusik saudara-saudara. Nah, Daud ini merupakan seorang pemain musik pada zamannya. Seorang yang hebat, yang bisa memainkan alat-alat musik dan sebagai pembuat alat musik. Jadi dia juga menciptakan alat-alat musik. Begitu hebat Raja Daud ini di dalam melakukan tugas-tugasnya, terutama untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita baca ayat selanjutnya. Juga Daud membagi-bagi mereka dalam rombongan menurut anak-anak Lewi. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa dibagi menjadi 3 bagian orang-orang Lewi ini tadinya. Yang pertama adalah termasuk orang Gerson, ialah Ladan dan Simei. Anak-anak Ladan disebutkan ialah Yehiel, seorang kepala, serta Setam dan Yoel, 3 orang. Anak-anak Simei ialah Selomit, Hesiel, dan Haran, 3 orang. Orang-orang inilah yang menjadi kepala puak Ladan. Anak-anak Simei ialah Yahat, Sisa, Yeus, dan Beria. Itulah anak-anak Simei, 4 orang. Yahat ialah kepala dan Sisa orang kedua, tetapi Yeus dan Barla tidak mempunyai banyak anak. Maka mereka merupakan hanya 1 puak dengan 1 jabatan. Nah, yang pertama tugas dari Gerson. Kalau kita tahu di dalam ayat-ayat yang sebelumnya, orang-orang Gerson ini adalah orang-orang yang mendirikan tenda kemah suci pada zaman Musa. Apa saja yang dipersiapkan mereka? Ada kain-kain tenda, kemah, kemudian tudungnya, tirai-tirai saudara-saudara untuk kemah pertemuan. Kemudian layar-layar pelataran, barang-barang yang besar-besar saudara-saudara. Tirai untuk pintu kemah pertemuan. Nah, di sini kita lihat bahwa orang-orang Gerson mengangkat
setiap perlengkapan kemah suci Musa pada zaman itu. Nah, di sini ada disebutkan nama Ladan dan Simei. Siapa mereka? Mereka itu menunjukkan kepada keluarga-keluarga utama suku Lewi. Nah, juga disebut satu nama yaitu Yehiel. Yehiel ini siapa? Yehiel ini adalah seorang kepala yang memimpin regu itu sesuai dengan yang disebutkan oleh Raja Daud. Nah, di ayat selanjutnya kita baca, anak-anak Kehat ialah Amram, Yishar, Hebron, Uziel 4 orang. Anak-anak Amram ialah Harun dan Musa. Harun ditunjuk untuk mengurus apa yang maha kudus, dia dan keturunannya sampai selama-lamanya, untuk membakar korban di hadapan Tuhan, untuk melayani dia dan untuk memberi berkat demi namanya, sampai selama-lamanya. Anak-anak Musa, abdi Allah itu. Disampaikan di sini Musa sebagai abdi Allah. Digolongkan kepada suku Lewi. Anak-anak Musa ialah Gerson dan Eliezer. Sedangkan anak Gerson ialah Sebuel, seorang kepala. Anak Eliezer adalah Rehabia, seorang kepala. Eliezer tidak mempunyai anak-anak lain. Tetapi anak-anak Rehabia luar biasa banyaknya. Anak-anak Yishar ialah Selomit, seorang kepala. Anak Hebron ialah Yeria, seorang kepala. Amaria, anak yang kedua. Yahasiel, anak yang ketiga. Dan Yekameam, anak yang keempat. Sementara anak-anak Uziel ialah Mika, seorang kepala. Dan Yisia, anak yang kedua. Ini adalah anak-anak dari orang-orang Kehat. Nah, Kehat ini tugasnya apa? Mereka yang mengurus benda-benda kudus. Apa saja? Tabut perjanjian, mezbah dupa, meja roti pertunjukan, kandil-kandil serta perkakas untuk tempat kudus lainnya. Itu semua diurus oleh orang-orang Kehat. Segala sesuatu perabotan yang ada di dalam kemah suci tersebut, di mana mereka menurunkan rangka kemah dan kemudian segenap perkakas-perkakas itu mereka yang mengurusnya, saudara-saudara. Kemudian yang ketiga, tugas Bani Lewi di bawah kepemimpinan Merari. Mari kita baca. Anak-anak Merari ialah Mahli dan Musi. Anak Mahli ialah Eleazar dan Kis. Ketika Eleazar mati, ia tidak mempunyai anak laki-laki, hanya anak perempuan. Lalu anak-anak Kis, saudara sepupu mereka, mengambil mereka menjadi istri. Anak-anak Musi ialah Mahli, Eder, dan Yeremot, 3 orang. Itulah Bani Lewi menurut puak mereka. Kepala-kepala puak mereka pada waktu itu mereka dicatat seorang-seorang sesuai dengan bilangan nama mereka, orang demi orang yang berumur 20 tahun atau lebih. Nah, ini perhatikan ya, sudah berubah saudara-saudara. Merekalah yang harus melakukan pekerjaan untuk ibadah di rumah Tuhan. Nah, kalau dikatakan di ayat yang ke-22, saudara sepupu mereka mengambil mereka menjadi istri. Karena menurut hukum Musa, saudara-saudara, tujuannya adalah untuk memelihara keturunan mereka. Jadi mereka mengambil saudara sepupu mereka untuk dijadikan sebagai seorang istri. Nah, kemudian di ayat yang ke-24 kita lihat ada perubahan umur saudara-saudara. Dari tadinya 30 tahun, kali ini dirubah oleh Daud. Orang-orang Lewi di usia 20 tahun atau lebih sudah boleh melayani dalam bait suci. Nah, kalau di ayat 3 tadi sebelumnya dikatakan hanya orang-orang yang berumur 30 tahun. Daud menurunkan batasan usia. Karena apa? Nampaknya untuk menurunkan beban dan tuntutan pekerjaan. Sehingga jumlahnya dibikin banyak saudara-saudara. Karena kita lihat dari kemah suci kepada bait suci, pembangunannya luar biasa besarnya. Sehingga membutuhkan orang-orang lebih banyak lagi. Jadi dari situ tugas orang Lewi diubah oleh Daud. Mari kita baca di ayat yang ke-25. Sebab Daud telah berkata,
Tuhan Allah Israel telah mengaruniakan keamanan kepada umatnya, dan ia diam di Yerusalem sampai selama-lamanya. Dengan demikian, tidak usah lagi orang Lewi mengangkat bait suci dengan segala perkakas yang dipakai untuk ibadah di situ. Sebab sesuai dengan titah Daud yang belakangan, mereka yang didaftarkan dari anak-anak Lewi telah berumur 20 tahun ke atas. Apa tugas mereka? Disampaikan untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Tuhan, mengawasi pelataran, bilik-bilik dan pentahiran segala barang kudus, serta melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan ibadah di rumah Allah. Nah, di sini tugas orang-orang Lewi diubah. Yang tadinya mereka harus membawa kemah suci pada zaman Musa kemana-mana. Dan mereka nggak perlu ngangkat lagi. Mereka nggak perlu berpindah-pindah tempat lagi. Mereka disediakan bait suci. Sehingga tugas mereka pun berubah dari orang-orang Lewi ini. Mereka sudah tidak lagi memiliki tugas seperti pada zaman Musa. Nah, kita baca di ayat yang selanjutnya 29, juga mereka harus menyediakan sajian dan tepung yang terbaik untuk korban sajian, roti tipis yang tidak beragi, apa yang dipanggang di atas panggangan, apa yang teraduk, dan segala sukatan dan ukuran. Tepung yang terbaik, ini adalah satu-satunya bentuk kurban utama yang tidak ada unsur dagingnya. Nah, tepung ini dicampur saudara-saudara dengan minyak, kemudian dipanggang. Selanjutnya di ayat yang ke-30, selanjutnya mereka bertugas menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan setiap pagi. Demikian juga pada waktu petang dan pada waktu mempersembahkan segala korban bakaran kepada Tuhan pada hari Sabat, bulan-bulan baru, dan hari-hari raya menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi mereka sebagai tugas tetap di hadapan Tuhan. Nah, waktu persembahan kurban harian itu dikatakan setiap pagi dan setiap petang, di mana tugas para imam ialah mempersembahkan korban seekor domba muda dan tepung tadi saudara-saudara. Kemudian ada minyak zaitun dan air anggur. Kalau dikatakan hari-hari raya, apa saja hari-hari raya yang mereka rayakan? Salah satunya adalah Paskah, hari raya Serunai, hari raya pendamaian, dan Pondok Daun. Ayat yang terakhir kita baca di dalam ayat yang ke-32. Mereka harus melakukan pemeliharaan kemah pertemuan serta tempat kudus dan harus melayani anak-anak Harun, saudara-saudara mereka, untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Tuhan. Jadi tugas dari suku Lewi ini adalah untuk membantu anak-anak Imam Harun saat mereka harus melakukan tugasnya. Demikian luar biasa Daud menata segala sesuatu sebelum dia berpulang. Ketika dia tahu bahwa anaknya ini masih muda, anaknya belum berpengalaman, dan Daud ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui hidupnya dan melalui hidup anaknya. Dengan detail, Daud mempersiapkan segala sesuatunya. Dengan sempurna, Daud menyelesaikan hidupnya di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, apakah kita sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk hidup kita berkenan di hadapan Tuhan? Mari saudara-saudara, kiranya melalui apa yang kita pelajari hari-hari ini, kita tahu bahwa setiap kita punya bagian. Kalau hari ini kita membahas bagian dari orang-orang Lewi, mari kita hari ini kita melihat apa bagianku di dalam Tuhan, apa yang bisa aku lakukan untuk Tuhan. Bagian mana yang harus aku kerjakan? Sebab Anda diselamatkan untuk satu tujuan. Untuk itu marilah kita sama-sama kita melihat, kita merenungkan apa yang bisa aku perbuat dengan setiap talenta yang sudah Tuhan
siapkan buat kehidupan kita. Dan apakah hari ini saya sudah melayani Tuhan? Apakah dari kesempatan yang masih ada sampai hari ini, saya bisa melakukan apa yang menjadi bagian saya? Kalau mungkin saudara-saudara berpikir, saya masih belum sanggup, Bu. Saya masih sibuk dengan kehidupan saya, dengan setiap permasalahan saya. Saudara-saudara, dalam kehidupan ini, jangan berfokus pada masalah, tetapi fokus kepada sesuatu yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Maka percayalah, permasalahan itu akan kita lalui bersama dengan Tuhan. Sekaligus kita akan melihat bagaimana Tuhan pakai hidup kita, bahkan untuk sesuatu yang mustahil sekalipun. Mari saudara-saudara, saya ajak kita di dalam kesempatan waktu yang masih ada ini, kita melakukan bagian kita masing-masing. Apapun yang Tuhan taruh di dalam kehidupan saudara dan saya, mari kita kerjakan dengan segenap hati. Tuhan yang atur semuanya, dan Tuhan yang memberikan kuasanya untuk kita mampu menyelesaikan bagian kita. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu hati dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat setiap pembelajaran yang hari ini boleh kami pelajari. Kalau kami boleh melihat bagaimana Tuhan berperkara di dalam kehidupan Raja Daud sampai anaknya Salomo. Tuhan, dalam kesempatan ini, setiap kami yang mendengar, yang mempelajari apa yang Tuhan ajarkan hari ini, izinkan kami juga mengambil bagian Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau yang menuntun setiap kami, Engkau yang mengurapi setiap kami, dan Engkau yang memampukan setiap kami untuk melakukan apa yang menjadi bagian kami dalam kehidupan ini. Terima kasih buat kesempatan ini, dan kami mau katakan Tuhan, kami akan mempergunakan segala sesuatunya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan Allah yang menyertai segala jalan-jalan kami. Engkau yang mencurahkan hikmat-Mu Tuhan atas setiap kami. Engkau yang menunjukkan jalan-jalan-Mu dan sampaikan kami kepada tujuan yang sudah Tuhan tetapkan. Terima kasih Allahku, Engkau sudah berbicara atas setiap kami. Sucikan, kuduskan, dan materaikan setiap firman-Mu ini di dalam hati kami. Setiap yang percaya katakan amin. Terima kasih saudara-saudara telah mengikuti Bible Study hari ini. Dan saya yakin dan percaya kita semua sama-sama diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.